Haleluya. Ya, sekarang anak-anak sudah banyak. Jadi setiap mulai minggu lalu sekolah itu sudah jamnya sama ya, supaya orang tua bisa berangkat dari rumah bersama-sama dan pulang juga bersama-sama ya. Nah, mari kita lihat firman Tuhan minggu yang lalu. Setelah kebangkitan Kristus, kita sudah membahas banyak hal tentang kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus itu adalah meletakkan dasar bagi masa depan umat manusia. Kebangkitan Kristus adalah dasar bagi kebangkitan tubuh. Dan sekarang kita melihat, setelah kita mempelajari tentang kebangkitan tubuh, dalam 1 Korintus 15 ada pertanyaan. Mungkin ada orang bertanya, dengan tubuh apakah kita akan dibangkitkan? Makanya Rasul Paulus memberikan jawaban, dan itulah yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Amin. Mari kita lihat dalam 1 Korintus 15 ayat 51 dan 52. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3, ya. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi, dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Haleluya. Rasul Paulus mengatakan bahwa sesungguhnya aku menyatakan kepadamu. Menyatakan berarti membukakan, ya, suatu rahasia. Nah, rahasia tetapi dia sendiri membuka, ya. Karena di zaman dahulu rahasia ini belum dipahami oleh orang Kristen. Tetapi tetap saja Rasul Paulus memberitahu rahasia ini. Dikatakan kita tidak akan mati semuanya. Jadi ketika manusia jatuh dalam dosa, akibat dosa adalah kematian. Dan ada nyanyian yang berkata, Nasajul ma'ikum ma'ade. Ada yang tahu lanjut? Naikon ma'os libuki. Terus jadi nyanyian itu berkata nasa jalma ikon mate, tetapi kalau Tuhan belum datang, itu maksudnya ya. Kalau Tuhan belum datang, semua manusia mengalami kematian. Nah, ketika Tuhan datang, ada yang tidak sempat mati. Jadi tidak begini, mati dulu semua orang, sudah mati semua kalian, aku mau datang. Enggak begitu ya. Hidup manusia itu lahir mati sepanjang bumi masih ada. Tetapi ada orang yang percaya yang mati, dan ada yang masih hidup. Rasul Paulus mengatakan kita tidak akan mati
semuanya. Jadi lagu itu harus tahu konteksnya. Konteksnya adalah kalau Yesus belum datang. Soalnya kalau tidak tahu konteksnya berlawanan dengan 1 Korintus 15 ayat 51. Nasa jelma iku mati. Sementara Paulus bilang kita tidak akan mati semuanya. Orang percaya berkata nasa jelma iku mati. Paulus bilang tidak akan mati semuanya. Nasa jelma iku, kita tidak akan mati semuanya. Jadi konteksnya harus tahu. Nah, jadi kalau Yesus belum datang, kita mungkin akan mati. Tapi pada waktu Yesus datang, orang percaya masih ada yang belum mati. Nah, karena itu Bapak Ibu, ketika manusia itu mati, kita lihat ada dua di sini ya. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya. Nah, kata semuanya ini berbeda dengan semuanya yang kedua. Kita semuanya berarti orang yang mati dan orang yang hidup, ya, akan diubah. Artinya baik orang mati, orang hidup akan diubah, di-change. Betul kan, Pak Jen? Lasometa, bahasa Yunani, artinya mengalami transformasi. Dari metamorfosa, meta, ya. Jadi mengalami transformasi, diubah. Transformasi artinya perubahan bentuk dari bentuk yang satu kepada bentuk yang lain. Itu transformasi. Kalau dari sisi tempat, perubahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, kalau digunakan untuk manusia, perubahan. Nah, kalau digunakan kepada hewan, metamorfosa dari telur kepada ulat, dari ulat ke kepompong kepada ulat. Kalau digunakan kepada manusia, dari sebuah bentuk manusia lama, hidup yang binasa, kepada kemuliaan, tubuh kemuliaan. Nah, jadi saudara-saudara, mari kita lihat, karena ini banyak ayatnya, saya rindu kita mengetahui ini. Makin lama kita mau tidak mau akan belajar tentang akhir zaman, ya, bagaimana keadaan kita kelak. Kalau selama ini, kalau ditanya orang Kristen, mereka itu kalau ditanya tentang apa akhir zaman, tentang pengangkatan, tentang antikris, mereka bilang apa itu? Apa itu? Tentang akhir hidup manusia mereka tidak mau tahu. Yang mereka mau tahu adalah bagaimana hidup di dunia ini, bagaimana perjalanan yang mulus-mulus saja. Nah, supaya mulus-mulus maka diambil faktor yang bisa membantu. Siapakah itu? Yesus. Jadi Yesus seringkali dipakai menjadi alat pembantu untuk menolong dia menjalani hidup di dunia ini. Kadangkala ketika jalannya mulus, pembantu ini disingkirkan. Oke, aku sudah. Kau di sana, aku sudah. Nanti kalau aku mengalami kesusahan, datang sini, bantu aku. Nah, sekarang aku sudah kayaknya sudah enjoy, sekarang menyingkir. Jangan urus kesenanganku. Aku sudah kayaknya udah bisa. Nah, kalau ada masalah lagi, datang sini. Datang sini Tuhan. Datanglah, bantu aku. Nah, dia tidak mau tahu dengan apa di akhir hidup ini. Dan makanya Rasul Paulus berkata, jikalau dalam hidup ini saja kita menaruh harap pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling
paling malang dari berapa manusia? Semua manusia. Kalau hanya Kristus itu kita buat menjadi alat bantu. Dia itu adalah pemilik hidup kita. Dia itu Tuhan kita. Untuk dialah kita hidup. Dialah alasan kita hidup. Tanpa dia kita tidak bisa, tidak ada. Nah, karena itu saya berikan tema tubuh kemuliaan. Nah, dari 2 ayat tadi kita akan melihat 3 fakta mengenai rahasia transformasi, perubahan istilah lain, kepada tubuh kemuliaan. Nah, 3 fakta mengenai rahasia perubahan ini, ya, kepada tubuh kemuliaan. Ada sebuah peralihan dari tubuh yang fana kepada tubuh kemuliaan. Nah, mari kita lihat yang pertama. Yang pertama dalam 1 Korintus 15 ayat 51 dikatakan, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Nah, saya berikan gambaran backgroundnya ini. Jadi yang pertama, transformasi yang pertama adalah terjadi bagi semua orang percaya. Perubahan tubuh ini terjadi pada semua orang percaya, maupun orang mati dan maupun orang hidup. Dan saudara-saudara, saya tunjukkan gambar. Ini kan orang-orang mati, ini orang hidup. Jadi ketika saudara-saudara nanti terjadi sebuah aba-aba, maka terjadi pengubahan. Nah, orang yang mati ini akan bangkit, dan orang yang percaya yang masih hidup diubah. Jadi bangkit dalam tubuh kemuliaan, diubah dalam tubuh kemuliaan. Jadi sama, dibuatnya sama. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya ini sama dengan, nah saya tunjukkan lagi, ini sama dengan ini, hanya ini belum mati, ini sudah mati, statusnya sama. Jadi orang yang mati tubuhnya statusnya sama dengan orang yang hidup tubuhnya. Jadi tidak ada kelebihan saya dengan orang yang mati di sana, karena kalau Tuhan belum datang tinggal tunggu waktu, karena tubuh itu akan menuju ke sana. Jadi tidak ada kelebihan tubuh kita dengan tubuh orang mati, sama, hanya bedanya adalah kita belum mati, mereka duluan. Jadi status kita sama dari sisi tubuh, karena ini tubuh masih didiami roh, sementara yang di kuburan sudah tidak didiami lagi, rohnya sudah di Firdaus, roh kita masih di dalam kita, tapi status tubuh kita sama. Lambat atau cepat, kalau Tuhan belum datang, kita juga akan menuju ke sana. Nah, ketika Tuhan datang, maka orang yang mati dalam Tuhan akan bangkit, dan orang yang hidup akan diubah karena tidak mati. Jadi bangkit sekaligus mengalami tubuh kemuliaan. Sementara ini karena tidak mati, maka tidak perlu bangkit. Tuhan hanya mengubah
tubuhnya menjadi tubuh kemuliaan. Jadi sama kualitasnya, ya, kualitasnya sama. Sebelum terjadi pengubahan, kualitasnya juga sama. Baik dia hidup maupun mati, sama kualitasnya. Karena terdiri dari tanah, terbuat dari tanah, darah dan daging. Hanya darah dan daging yang mati di sini tadi sudah menjadi tanah, ini belum. Nah, ketika Tuhan datang, terjadi pengubahan, ini bangkit dan diubah dalam tubuh kemuliaan, ini langsung diubah dalam tubuh kemuliaan. Jadi ini yang disebut Tuhan mentransformasi kedua jenis tubuh ini ke dalam status kualitas yang sama. Nah, akhirnya sama, ya, sama. Dan 1 Korintus 15 ayat 52, dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Semua itu adalah orang yang mati dan orang yang hidup mengalami transformasi. Jadi transformasi itu bagi semua orang percaya, baik dia mati maupun dia hidup. Amin, Bapak Ibu. Nah, dalam 1 Korintus 15, 53, 54, tubuh kita yang dapat mati ini harus diganti dengan tubuh yang tidak dapat mati. Jadi tubuh kita ini bukan diganti dalam hal membuang wujudnya, bentuknya, rupa kita, seperti minggu yang lalu saya sebut. Ketika terjadi perubahan tubuh, saya tidak berubah jadi Pak Yusuf, saya tidak berubah jadi Matthew. Matthew tetap Matthew, Pak Yusuf tetap Pak Yusuf, tetapi diganti dengan tubuh kemuliaan yang tidak binasa. Penting atau enggak ini? Penting. Penting, Bapak-bapak. Atau bagaimana mendapatkan pendapatan 50 juta per bulan? Mungkin menarik, ya. Menarik. Saya juga kalau ada seminar itu, saya juga ikut. Karena itu penting, nggak bisa disangkalkan kita itu. Tetapi ini pun jauh lebih penting. Amin. Jadi hal-hal ini tidak disukai oleh banyak anak-anak Tuhan, ya. Tapi ini menarik, ini membuat kita bersemangat, ini membuat kita mengagumi Tuhan. Ternyata siapalah saya ini, ajaib rancangan Tuhan bagi saya. Jadi Tuhan bekerja tidak hanya sampai di sini, Tuhan akan terus bekerja bagi setiap orang percaya. Nah, tubuh kita yang dapat mati ini harus diganti dengan tubuh yang tidak dapat mati, dan tubuh yang dari dunia harus diganti dengan tubuh yang dari surga. Kalau tubuh yang dapat mati sudah diganti dengan tubuh yang tidak dapat mati, dan tubuh yang dari dunia sudah diganti dengan tubuh yang dari surga, pada waktu itu barulah terjadi apa yang tertulis dalam Alkitab. Kematian sudah dibasmi, kemenangan sudah tercapai. Jadi ada peningkatan dari tubuh yang sekarang. Jadi identitas kita sama, tetapi kualitas tubuh kita itu kualitas tubuh surgawi, sama seperti Yesus Kristus ketika dia bangkit dari antara orang mati. Dan ketika Yesus bangkit, murid-murid berkumpul, pintu semua ditutup karena orang takut. Tiba-tiba Yesus datang. Yesus bisa lewat tembok dan bisa menghilang.
Nah, Bapak Ibu bayangkan, Juli bayangkan nggak? Juli bisa nanti lewat tembok tanpa dibuka pintu. Padahal punya tubuh sama seperti Yesus dan bisa makan. Dan makanan itu bukan untuk mendukung fisik, yang jelas bisa makan. Karena kalau kita kan makan mendukung supaya kita tahan hidup kan, supaya kita bertahan hidup, supaya fisik kita ini memenuhi syarat untuk didiami oleh roh kita. Makanya kita makan. Nah, ketika Yesus bangkit, dia makan ikan goreng untuk apanya? Tetapi tubuh kebangkitan bisa. Tapi bukan untuk menopang tubuh jasmani, tidak. Karena dia sudah mengalami tubuh kebangkitan. Demikian juga dengan tubuh kita nanti. Tubuh yang sakit-sakitan, tubuh yang makin lemah. Inilah sebuah pembaharuan yang Tuhan akan kerjakan nanti. Mungkin saya berkata, anggoi, anomai, omajo, kan seringkali kita begitu kan. Mau lewat Tuhan sini baik-baik, sonari nggak perlu wodok. Nggak boleh anak Tuhan seperti itu ya. Anak Tuhan itu harus mengetahui kebenaran. Supaya kita apa? Tidak disesatkan. Banyak menyesat sekarang. Nah, lalu yang kedua, singkat-singkat saja. 1 Korintus 15:52, dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Jadi saudara-saudara, terjadi dalam sekejap mata. Jadi transformasi tubuh kita, baik bangkit, baik hidup, itu ditransformasi dalam sekejap mata. Dalam sekejap mata, saya coba mencari tahu, sekejap mata dalam bahasa Yunani atomos, ya. Dari kata atomos ada kata atom. Apa arti atom? Atom adalah yang tidak dapat dipotong menjadi dua atau dibagi, tidak dapat dibagi. Artinya sekejap mata, kalau 1 detik kan ada bisa dibagi 1 detik. Kalau 1 detik sepersekian apa itu di bawah detik itu, 10 detik begitu bisa dibagi. Kalau sekejap katanya nggak bisa dibagi. Itu dari kata atomos, itu datang kata atom, yaitu yang tidak bisa dibagi. Satu momen waktu seperti unggas atau lalat yang menggerakkan sayapnya, itu kan susah waktu menghitung. Tuk 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 gitu. Sekejap mata, sekejap mata. Waktunya cepat. Tidak bisa dihitung, dibagi waktu itu. Jadi kalau Tuhan bekerja, bisa secara lambat, bisa juga cepat, sampai tak bisa dibagi waktu, dia bisa bekerja. Nah, kalau cepat begini, bagaimana kita? Berarti kita bisa tertangkap nanti. Makanya jangan macam-macam dalam hidup ini. Nah, mari kita lihat lebih lanjut. 2 Korintus 3:18, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Tadi ayat di atas kita lihat bahwa transformasi itu
terjadi sekejap mata, sementara ini progresif. Nah, mari kita lihat gambarnya. Manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, roh. Nah, jiwa dan roh itu satu. Nah, jadi perubahan manusia batinnya itu sifatnya progresif, berproses, berprogres, bertahap. Sementara tubuh kita sekejap mata. Jadi Bapak Ibu jangan sampai karena tubuh ini akan diubah sekejap mata, jangan sampai kita tertangkap basah dalam dosa. Bagaimana Tuhan bisa mengubah? Berarti kita harus siap-siap. Kita tidak tahu, berarti harus siap-siap. Kita harus tetap bangun. Kita harus tetap waspada. Kalau misalnya Tuhan mengerjakannya dalam 1 jam, perubahan tubuh ini, berarti kita masih bisa. Menit yang pertama masih bisa, apa kita kan? Oh, masih banyak kok, 59 menit lagi. Nah, suka-suka kita. Lalu menit yang ke-30 minta ampun. Tuhan ampuni saya, aku adalah anakmu, akulah putramu, putra raja. Berarti 30 menit lagi. Menit yang ke-35 masih bisa. Nanti menit yang ke-59 baru nangis-nangis lah, walaupun susah nangis, dipaksa nangis. Dalam 1 jam manusia itu bisa diakal-akali kan? Ini sekejap mata. Makanya Rasul Paulus mengatakan kita harus tetap waspada. Kita harus tetap waspada. Tentu ini bukan menakuti kita. Ini adalah sebuah anugerah bagi kita, karena setiap anak Tuhan memiliki kerinduan untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Nah, kalau kita lihat, jadi manusia batinnya ini bertahap seumur hidup kita. Tetapi perubahan transformasi fisik, baik dari orang mati bangkit dan orang hidup diubahkan, itu sekejap mata. Mungkin ya hidup begitu, mungkin keluar dari kubur, mungkin kan harus digeser dulu tanahnya. Tapi yang jelas sudah bangkit gitu. Sudah bangkit, sudah hidup. Nah, itu yang harus kita hati-hati. Nah, sekejap mata. Kemudian Lukas 21:34, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti satu jerat perangkap. Kalau perangkap itu kan biasanya cepat. Ini saya coba buat mengubah video jadi animasi, mudah-mudahan bisa terlihat. Nggak terlihat ya? Ah, ini terlihat. Nah, lihat ini. Nah, lihat perangkapnya. Dikias-kias umpan, dia nggak tahu dia kata truk masuk perangkap. Banyak anak Tuhan yang terperangkap. Makanya kita harus waspada. Kita harus hidup takut akan Tuhan. Amin. Ini jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta
kepentingan duniawi. Ternyata inilah yang bisa menjerat kita. Ini hidup hedonisme namanya. Maunya senang aja, tidak ada mengekang diri, tidak ada pikul salib. Kalau mengampuni itu enak atau enggak? Enggak enak. Sakit, tapi anak Tuhan enggak mau sakit demi mengampuni. Sabar itu enak atau enggak? Enggak enak, sakit. Tetapi dia tidak maunya enak-enak saja. Dia melampiaskan kalau dia enggak suka ya, dia mau melayani diri sendiri. Dia mau memuaskan keinginannya sendiri. Dia tidak mau memuaskan keinginannya. Dengar ya jenis sekolah minggu. Berarti kita harus pikirkan kelas sekolah minggu, ya kan? Itu tanda awal dulu ya. Kita doakan supaya ada kelas sekolah minggu. Nah, menjadi sebuah jerat. Nah, ayat yang lain 2 Petrus 3:14 dikatakan, sebab itu saudara-saudaraku yang terkasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda. Supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengannya. Nah, banyak kekurangan-kelemahan kita di sana sini. Tetapi kalau ada kerinduan di hati kita, maka kerinduan hati kita itu mendorong kita untuk hidup benar. Hidup benar. Jangan sampai kedapatan kita ketika dia datang kita terjerat dia seperti perangkap. Dan Petrus mengatakan supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan. Bernoda ini ada dosa-dosa yang masih kita izinkan tinggal dalam hidup kita. Memang Kristen, tapi kita seringkali masih mengejar, mencari dosa, menginginkan dosa. Kristen Allah betul, jalan menggoda. Tapi Kristen, Allah mana dong? Allah tiki mana dong bisa ngajar? Sengaja menonton. Padahal bisa jadi dia tidak menonton. Allah ditonton. Ini terjadi dalam sekejap perubahan. Ini sebuah kejadian yang ajaib nanti, agung, luar biasa. Kalau kita lihat yang poin yang ketiga ya, 2 Korintus 15 ayat 52. Dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Transformasi itu aba-abanya adalah bunyi nafiri terakhir. Ada aba-aba. Ternyata ada aba-aba dan kejadiannya sekejap. Berarti Allah itu adil, ya. Allah itu baik. Ada aba-aba dulu. Tapi kalau sudah aba-aba tapi tidak standby, kejadiannya sekejap lagi. Jadi Tuhan bukan tanpa aba-aba, punya aba-aba. Aba-abanya adalah nafiri terakhir, bunyi sangkakala. Jadi nafiri dan sangkakala sama ya Bapak Ibu. Kemarin saya mengajar di Mardinding dekat kota Candi ya. Nah, lalu pendeta ini cerita, saya konflik dengan istri saya, kata pendeta ini.
Karena kemarin saya khotbah penghiburan orang mati. Saya khotbahkan begini. Pada waktu bunyi nafir yang terakhir, orang akan bangkit dari kematian. Istrinya bilang, kuat-kuat pula di depan jemaat. Sangka kalah dong, sangka kalah. Nafiri yang terakhir akan berbunyi. Datang istrinya, kuat-kuat di depan semua jemaat. Sangka kalah, sangka kalah. Suaminya ini kan nggak cocok membantah di hadapan jemaat. Lalu setelah di rumah, di pandokon lagi, sangka kalah dong, soal sesat kau sama pendeta katanya. Sesat kau, sangka kalah dong. Samanya nafiri dengan sangka kalah kata pendeta. Gak sama itu. Setelah kuliah kau jadi sesat kau katanya. Pendeta ini sedang kuliah S1 teologi. Setelah kuliah kau jangan sampai sesat, banyak sesat sekarang. Takut istrinya sesat suami. Hanya gara-gara sangka kalah. Ini kisah nyata. Jadi sangka kalah itu sama dengan nafiri, trompet. Dalam bahasa Ibrani shofar. Oh, itu dari tanduk. Lalu istrinya bilang, enggak, kalau nafiri itu dari besi. Karena mungkin dilihat trompetnya pasti di kanan rada paraha, bosi kan, kuningan. Tapi kalau sangkakala dari tanduk katanya. Sampai mereka berkelahi. Ini diceritakan pendeta itu. Nah, jadi jangan begitu ya. Sangkakala sama dengan nafiri ya. Nah, jadi saudara-saudara, makna sangkakala dalam Alkitab ada makna literal, artinya makna yang sebenarnya. Artinya benar-benar sangkakala berbunyi. Dalam Keluaran 19, Bapak Ibu bisa baca ayat 16, 19 dan seterusnya. Memang benar-benar sangkakala secara literal, secara harafiah benar-benar berbunyi. Atau kita baca dulu secara literal Keluaran 19, 16 dan 19, silakan. Siapa yang dulu baca? Keluaran 19, 16, 19. Silakan. Yang sudah menemukan silakan saja, otomatis. Keluaran 19 ayat 16. Ya. Dan terjadilah pada hari ketiga, pada waktu terbit fajar, ada guru dan kilat dan awan padat di atas gunung dan bunyi sangkakala yang sangat keras, sehingga gentarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Iya, ada bunyi sangkakala dengan suara yang keras. Oh, begitu kira-kira ya. Ternyata itu ayat satu lagi bu, ayat 19-nya. Ayat 19, bunyi sangkakala kian lama kian keras, berbicaralah Musa, lalu Allah menjawabnya dalam guru. Nah, jadi sangkakala yang dimaksud dalam 1 Korintus 15 itu bisa dua arti. Arti yang sebenarnya yaitu memang benar-benar sangkakala. Lalu arti yang kedua adalah simbolik. Dalam Yesaya 58 ayat 1, silakan. Yesaya 58 ayat 1. Yesaya 58 ayat 1, serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan, nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Iya. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Iya. Makna sangkakala yang kedua adalah suara firman Tuhan yang disampaikan dengan membahana. Serukanlah suaramu bagaikan sangkakala. Itu. Jadi dua makna ini kemungkinan sebagai penanda, sebagai penanda bagi transformasi
tubuh orang percaya. Nah, karena itu kita harus siap-siap ya. Nah, dalam Wahyu pasal yang ke-10 ayat 7 dan pasal 11 ayat 15, tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ke-7, nah jadi ada 7 sangkakala, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah. Tadi dikatakan Rasul Paulus, aku mengatakan kepadamu satu rahasia, yaitu sebuah transformasi terjadi. Ada banyak rahasia, tetapi salah satunya adalah genaplah rahasia Allah, seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Jadi ternyata rahasia ini telah disampaikan sebelumnya kepada nabi-nabi tentang kerajaan Allah. Tuhan akan mengalahkan kematian, dan musuh yang terakhir yang dikalahkan adalah maut. Nah, setelah musuh yang terakhir dikalahkan, tidak ada lagi musuhnya. Itu adalah sebuah rahasia, dan rahasia itu telah dibukakan, dan penggenapannya dalam bunyi sangkakala yang ke-7. Ada 7 sangkakala. Nanti kita lihat gambarnya di bagian mananya. Di dalam kitab Wahyu ada 7 meterai, ada 7 sangkakala, ada cawan murka dalam kitab Wahyu. Ini berjejer terus terjadi. Meterai pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai ke-7. Meterai ke-7 sekaligus sangkakala yang pertama. Sangkakala pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ke-7. Sangkakala ke-7 sekaligus cawan murka Allah pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, lalu malaikat yang ke-7 meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam surga, katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Minggu yang lalu kita sudah singgung sedikit ya. Kedepannya kita akan bahas Yesus itu Tuhan, penakluk, sang penakluk. Dia diutus oleh Bapa. Misinya adalah untuk menebus manusia, menormalisasi kosmis yang sudah kita bahas, memulihkan supaya semua ditundukkan kepada dirinya, dan dia sendiri menundukkan diri kepada Bapa, karena Bapa itu adalah dari Dia semua berasal, dan untuk Dia semua itu diciptakan. Oleh karena kehendak-Mu, kita nyanyilah duduk di sini. Kebetulan Jeremy ini akan berangkat, dan dia pemain musik yang mantap ya. Makin lama makin mantap dia ya. Mudah-mudahan ada gantinya. Mikael sedang diarahkan apa dia membantu dia. Cik, Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau yang menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan semuanya itu telah ada dan diciptakan
Jadi semua itu diciptakan oleh Dia, untuk Dia. Tetapi karena ada dosa, ciptaan itu mengalami sesuatu yang tidak pada tempatnya. Baik planet-planet, baik malaikat, baik manusia. Tetapi Allah mengutus firman-Nya menjadi manusia. Oleh darah salib Kristus, Dia memulihkan surga dan bumi, memulihkan hubungan manusia dengan Allah. Dan ketika semua itu ditunjukkan di bawah kaki Kristus, Dia menaklukkan. Dia disebut Tuhan. Makanya Yesus disebut Tuhan. Dia raja penguasa. Dan Dia membawa semuanya kepada Bapa. Karena Dia adalah firman-Nya Bapa. Dia mengembalikan kepada dirinya sendiri. Maka dikatakan di sini, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lama. Itu pada aba-aba bunyi nafiri yang terakhir. Ada bunyi sangkakala. Makanya ada nyanyian, kalau zaman inilah cik. Kalau zaman inilah pada hari ini, kalau sangkakala ketika terjadi, Tuhan berjanji akan datang air bah. Siapa sangka? Itu adalah cerita-cerita. Mana mungkin bumi ini akan dihanyutkan oleh air, datang air dari langit, datang dari bawah. Karena pada waktu itu orang belum kenal hujan. Mana bisa? Tapi terjadi juga. Demikian juga dengan Sodom dan Gomora. Demikian juga nanti ke depan ada sebuah kejadian yang dahsyat. Kejadian yang dahsyat luar biasa. Tapi orang yang tidak percaya, mereka mengabaikan itu. Tetapi Tuhan itu ya dan amin setiap janji. Amin. Dan tidak bisa nanti orang bilang apa ketika dia tidak ada di dalam rencana. Toh gak ada penyesalan lagi. Allah sudah jauh-jauh hari memberitakan kebenaran, rahasia yang diberitakan kepada nabi-nabi, dan dikatakan di sini pemerintah atas dunia dipegang oleh Tuhan. Nah, ini saya tunjukkan sedikit, ya, ini sebenarnya dipelajari di sekolah. Inilah bunyi sangkakala yang ketujuh, ya. Sangkakala yang ketujuh di sini. Ini ada 7 mitra. Ini peta zaman, akhir zaman, ya. Khusus doktrin gereja kita berbeda sedikit dengan doktrin gereja lain, ya. Nah, di gereja lain tidak ada penyingkiran. Di gereja kita ada, disingkirkan kepada. Kemudian ada masa antikris. Nah, jadi anak Tuhan itu dijaga, dilindungi. Kemudian ada pengangkatan gereja, rapture namanya. Di sini. Itu di mana? Di sangkakala ketujuh. Karena tadi kita lihat di sini aba-aba itu bunyi nafiri terakhir, yaitu bunyi sangkakala yang ketujuh, nafiri yang ketujuh. Setelah itu apa yang terjadi? Murka Allah. Di sini dicurahkan murka Allah.
Jadi orang-orang yang sudah diangkat oleh Tuhan, yang sudah mengalami transformasi, itu tidak mengalami murka Allah. Nah, mungkin Bapak Ibu masih tidak paham begitu ya. Tapi mungkin lain kali sedikit-sedikit kita akan belajar tentang begini. Amin Bapak Ibu. Mau tidak mau ya. Mau tidak mau kita harus belajar begini. Kebetulan juga saya belajar di sini itu eskatologi. Eskatologi. Doktrin-doktrin itu saya ajar. Ya, semua doktrin saya ajar. Makanya sebenarnya banyak kita butuh waktu untuk belajar ini. Tetapi hanya di ibadah raya yang bisa kita dapatkan. Jadi sedikit-sedikit akan saya tunjukkan nanti seperti ini ya. Supaya kita mengerti apa master plan-nya Allah itu. Allah itu punya planning, ya. Punya perencanaan yang bagus. Nah, ini masa antikris. Jadi orang percaya itu tidak dilindungi dari masa antikris, karena gereja itu dilindungi oleh kuasa Roh Kudus. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Jadi kita yang masih hidup, kalau Tuhan datang itu bukan kita duluan, kita harus menunggu kebangkitan. Artinya bersama-sama, ya. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Tuhan sendiri akan turun. Yesus sendiri akan turun. Ini yang disebut dengan kedatangan Kristus kedua kali di awan-awan. Nah, kemudian dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit, dan sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka. Jadi itu adalah momen yang terjadinya cepat, transformasi tubuh kebangkitan dan transformasi pengubahan orang yang hidup. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Kita akan diangkat bersama-sama, diangkat menyongsong Tuhan di angkasa. Makanya ada disebut pertemuan di udara. Bapak Ibu bayangkan Pak Mikael bertemu Tuhan di udara. Enggak pakai baju apa itu? Pak astronot. Semua kita bertemu Tuhan di udara. Enggak naik pesawat. Berjumpa dengan juru selamat kita. Haleluya. Ini sebuah fenomena yang dahsyat, yang luar biasa, dan itu akan terjadi bagi kita sekalian. Karena itu Rasul Paulus mengatakan, karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan ini. Hibur mereka. Kalau mereka susah, hibur. Kalau mereka mengalami masalah, hiburkan dengan perkataan ini. Ada sesuatu masa depan yang dahsyat. Haleluya. Ini luar biasa. Dan selalu digenapi oleh Tuhan. Setiap dia mengatakan digenapi, mengatakan digenapi. Dan orang Israel sekarang sedang berperang. Ini sedang menggenapi penggenapan. Dan ini adalah sebuah pertemuan raya yang luar biasa. Makanya pemain musik silakan datang ke depan, kita nyanyi dulu ini dengan nada mas ya. Jadi kesimpulan, transformasi kepada tubuh kemuliaan bagi semua orang percaya terjadi dalam sekejap mata. Aba-abanya adalah bunyi nafiri.
menyanyikan lagu yang lama ya, G.